Komitmen pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mewujudkan program Tasik Resik tidak hanya difokuskan pada penataan ruang terbuka hijau dan layanan pengangkutan sampah, tetapi juga pada optimalisasi pengelolaan di tempat pemrosesan akhir TPA Ciangir. Upaya ini dilakukan agar sistem pengolahan sampah berjalan lebih terkontrol dan ramah lingkungan. Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan menjelaskan bahwa pembenahan sistem di TPA adalah langkah strategis untuk memastikan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya berjalan lebih terkontrol, modern, dan ramah lingkungan. Ia menegaskan program Tasik Resik tidak hanya berfokus pada kebersihan di tingkat permukaan, tetapi juga menyentuh sistem pengolahan di hilir agar lebih tertata dan berkelanjutan. Kepala UPTD TPA Ciangir, Yanri Kurniawan menjelaskan bahwa TPA merupakan tempat pemrosesan akhir, bukan sekedar tempat pembuangan sampah. TPA Ciangir yang memiliki luas 13 hektar dengan 8 hektar area landfill terus dibenahi melalui kontrol timbunan, pembangunan jalan lingkar satu arah untuk armada, pemanfaatan jembatan timbang, serta penguatan landasan bongkar muat. Selain itu, fasilitas IPAL dimaksimalkan untuk mengolah air lindi agar dampak lingkungan dapat ditekan. Nah, bagaimana upaya kita untuk lebih optimal melaksanakan pemrosesan? Kita tidak lepas dari singkatan dari TPA itu sendiri. Kita tahu mungkin sebagian orang bisa mengasumsikan bahwa TPA itu adalah tempat pembuangan akhir. Tapi menurut undang-undang, TPA itu adalah tempat pemrosesan akhir, yang artinya bahwa di TPA kami UPTD wajib melaksanakan kegiatan pemrosesan, baik dalam hal landfill, kita ada proses kontrol landfill, pelaksanaan nimbunan atau pembuangan sampah dari armada, maupun juga pengelolaan air lindi dengan sistem atau proses IPAL. Kami di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya melalui UPTD pengelolaan sampah di TPA berupaya untuk seoptimal mungkin melaksanakan itu. Yang pertama, kontrol landfill itu kita optimalkan dengan melakukan terobosan yang sangat luar biasa. Ide luar biasa juga dari Bapak Kepala Dinas, yaitu Bapak Sandi Lesmana STMSI, itu membuat jalan lingkar di lokasi TPA, di lahan TPA, itu dengan menggunakan media tanah yang dicampur dengan sampah sebagai agregat atau penguat. Terbukti di jalur jalan lingkar tersebut, kita bisa melihat bahwa kekuatan jalan itu cukup baik dan stabil untuk kekuatan lalu lintas kendaraan kecil. Nah, kenapa kita upayakan itu adalah supaya jalur itu selain juga sebagai jalur armada untuk melakukan pembuangan, dimulai dengan penimbangan sebelumnya, maka tidak akan ada antrian di luar. Jadi pada saat truk armada masuk untuk melakukan pembuangan di TPA, maka itu akan tertata di dalam lingkungan TPA. Itu kondisinya sekarang alhamdulillah sudah dibuat rintisan jalan lingkar. Alhamdulillah badan fisik jalan tersebut sudah siap, tinggal melaksanakan proses pembangunan fisik jalannya. Lalu selanjutnya ada jembatan timbang. Jembatan timbang yang pernah dulu eksis di masa lalu itu terkena dampak adanya longsor sampah, yang akhirnya alat dan bangunan tersebut sekarang sudah tidak bisa digunakan. Namun alhamdulillah di akhir tahun 2025 kemarin proses pembangunan jembatan timbang beserta alat jembatan timbangnya sudah bisa diselesaikan dengan baik. Namun
saat ini memang belum berfungsi. Kita menunggu kesiapan pelaksanaan pembangunan jalan lingkar supaya satu rangkaian pembangunan dan lintasannya itu searah dengan lintasan jalan lingkar itu searah dengan jalur jembatan timbang. Yang ketiga, kita punya landasan. Kalau teman-teman di lapangan bilangnya itu kok kayak landasan helikopter gitu karena saking luasnya begitu. Nah, kita buat landasan di gunung sampah itu menggunakan media bronjong. Nah, media bronjong ini bukan tanpa alasan, tentu itu ide yang luar biasa juga dari Bapak Kepala Dinas bahwa posisi di gunung sampah yang labil itu diperkuat strukturnya menggunakan bronjong untuk memperkuat landasan tempat membuangnya kendaraan-kendaraan armada pada saat penimbunan atau pembuangan di lokasi TPA. Dan lokasi tersebut juga sangat baik untuk akhirnya jadi penguat bahwa kendaraan bisa berputar balik tanpa harus memerlukan effort yang sangat berat karena luasnya cukup signifikan dan bisa menampung bahkan 6-7 kendaraan armada dalam satu waktu yang sama. Selanjutnya kita punya juga IPAL. IPAL kita alhamdulillah sudah terbangun secara fisik, baik dari bangunan IPAL-nya maupun alat-alat dan sarprasnya. Namun memang kita masih menunggu untuk pemrosesan air lindinya karena masih menunggu beberapa yang harus dipersiapkan, diantaranya adalah bahan kimia dan listrik. Operasional alat-alat di IPAL itu menggunakan tenaga listrik yang sedang kita proses segera dalam waktu yang sesegera mungkin, insya Allah. Lalu ada lagi pemanfaatan air lindi yang kita akan gunakan sebagai media untuk memutar kembali si air lindi ke atas gunung sampah sebagai bagian dari sirkulasi. Nah, itu akan insya Allah akan juga akan mengurangi volume air lindi di fasilitas IPAL. Nah, secara keseluruhan TPA yang di bawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya melalui UPTD pengelolaan sampahnya ini sudah berprogres sangat baik. Ke depan mungkin kami juga tetap akan mengharapkan dukungan, baik dukungan moral maupun material dari berbagai pihak untuk mempertahankan existing TPA Ciangir, karena tanpa TPA Kota Tasikmalaya tidak akan bisa membuang sampahnya kemana. Hal yang perlu prinsip juga diperhatikan oleh seluruh pihak dari berbagai aspek ialah bagaimana cara kita mencoba untuk mengurangi sampah dari hulu supaya beban TPA Ciangir tidak terlalu tinggi, bahkan kalau bisa di hulu sudah berkurang maka tidak perlu ada lagi sampah yang dibuang ke TPA. Di TPA nanti akan bisa dioptimalkan juga pemanfaatan sampah yang sudah lama dengan memanfaatkan mining. Sampah yang akan diproses ulang untuk berbagai pemanfaatan lain, bahkan bisa jadi siapapun pihak yang akan memanfaatkan sampah yang sudah lama itu kami persilahkan supaya volume sampah di TPA Ciangir akan berkurang dan masih bisa bermanfaat di waktu yang lama di kemudian hari. Pemerintah Kota Tasikmalaya berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha karena pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Melalui Tasik Resik dan pembenahan TPA Ciangir, Kota Tasikmalaya ditargetkan menjadi kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.